Saya jadi inget nih. Sama apa nih? Ini kan lagi rame banget nih di media sosial kan, Yang pada mana serang tuh? menyerang. Oh nggak ini kan, Iya, nggak ini saya Tinder kan? Ikutin ya? Nggak ngikutin saya nggak kamu kan? ngikut. Awalnya memang waktu itu komunikasi itu belum sangat belum populer gitu ya. Cuman kemudian saya berpikir orang itu kan pasti butuh komunikasi ya. Apa yang kita lakukan atau kita kerjakan setiap hari itu kan komunikasi juga, berkomunikasi. bentuk komunikasi gitu ya. Awal mulanya seperti itu. Nah, kemudian Informasi yang bertebaran di mana-mana gitu kan, dan itu nggak tahu itu benar atau enggak gitu. Nah mungkin dari Bu Haning mungkin ada apa ya istilahnya tips untuk bisa bagaimana kita Memilah-milah. Seindah siang di sinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damainya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Tuhan Yesus tidak berubah. Wis nih, FYP nih, bentar. Tep. Nah, kirim dulu. Wih, mantep lagi nggak nih? ngapain no? Saya Apa? sedang menjadi karyawan FYP saya sekarang. Mantep nih. Wih. Lu bikin video apa sih? Itu tok-tok, video tok-tok. Kayak gitu emang bisa FYP? Ya tidak sih. Emang pernah FYP? Nah, tuh dia susah banget ya FYP sekarang ya. Iyalah. Kayak gimana kan gitu. itu ada strateginya no tetap. Hah? Iya. Gini-ginian doang nih. Bisa ada strateginya.
komunikasi itu semuanya ada strateginya, ada etikanya. Mantap Mau ya. belajar nggak? Ih, mau banget lagi. Nah ini bentar lagi nih dosen aku mau kesini nih, namanya Wih. Bu Hening. Dia tinggal di kompleks sebelah. Waduh, Oh, sebenarnya kompleks kita nih apa sih? Aku Jadi, bingung. kompleks kita itu terdiri dari banyak banget rumah sama satu apartemen. Nah sebelahnya tuh ada komplek lagi gitu, tahu kan? Tahu, tapi kok parkirannya kecil-kecil mulu ya? Cuman Iya, saya doang yang karena parkir. banyak banget itunya. Oh. Tunggu. Ya, Dengar nggak itu suara mobil tuh depan tuh? enggak. Oh iya. Tangguh, Dengar ngingung. Udah sana bukain, nanti ibunya ngambek loh nggak mau kesini. Iya. Bu Hening, main yuk. Kok main yuk? Ibu, Halo Bu. selamat datang. Silakan. Silakan. Ya, terima kasih. kasih. Ya, ini Bu, selamat datang di rumah saya ya Bu. iya, rumahnya enak sekali ya. Ih. Puji Tuhan enak banget. Dan ini juga banyak banget yang menonton sobat-sobat Nongki dari seluruh baik. penjuru dunia ya. Iya. Nggak cuma Betul. Indonesia gitu. Iya, Ibu Hening oke. apa kabar Bu? Puji Tuhan baik, Oh, iya. baik saya baik. Luar biasa Iya. Bu. Ini saya mau cerita nih. Ini Ya, sebenarnya mau boleh. ngerepotin padahal Ibu lagi mau Iya, main Bu. ke sini kan Bu ya. Jadi itu kan anak kos saya. Iya. Dia itu lagi bikin itu loh video-video mau jadi konten kreator gitu. Oh, gitu. Tapi Iya, katanya iya, tuh nggak iya. nggak Nggak viral-viral FYP, nggak gitu viral loh. terus. Oh, Kan iya, itu iya, emang ada iya. strateginya ya Bu ya kalau Ada. itu kan. Dan itu dipelajari juga. Iya. Gitu ya. Iya. Oh saya kira cuma rekam-rekam doang. Begini upload langsung FYP. Enggak ya? Iya, Ada caranya. Ada caranya. Enggak, ini Bu Hening ini kan dosen Sekolah. ya Bu ya. Juga bisa Nah, ada sekolah yang. Oh iya? Iya. Di mana? Kok aku baru tahu ini sumpah? Ada kok. Sekarang yang mau formal bisa, Heeh. yang informal juga bisa. Karena kan sekarang perkembangan untuk komunikasi terkait dengan seperti itu di media digital itu kan juga cukup pesat gitu ya. Oh Iya. gitu. Nah, ini kalau ini aku baru tahu no. Nih, apalagi saya. Saya cuman main di tok-tok doang. Nah, Bu Hening ini kan kegiatan sehari-hari adalah dosen ya Bu ya, dosen Iya. ilmu komunikasi gitu kan di banyak tempat ya, nggak cuma satu kampus ya ternyata Iya. ya Bu Hening ini. Nah, awal mula kecemplung. Iya. Apakah menyelam Basah sendiri? gitu ya. Basah ya. Di ilmu Iya. komunikasi itu karena memang tertarik atau gimana itu Bu ceritanya Bu, Iya, awalnya? awalnya memang waktu itu komunikasi itu belum sangat belum populer gitu ya. Cuman kemudian saya berpikir orang itu kan pasti butuh komunikasi ya. Apa yang kita lakukan atau kita kerjakan setiap hari itu kan komunikasi juga, berkomunikasi. bentuk komunikasi gitu ya. Awal mulanya seperti itu. Nah, kemudian berkembang sampai sekarang ini kan kemudian menjadi sangat-sangat populer yang namanya komunikasi. Awal mulanya sih sederhana itu saja, sederhana itu. Jadi saya hanya pingin belajar gitu ya, atau pingin tahu bagaimana komunikasi, bisa melakukan komunikasi itu dengan baik melalui media. Waktu itu kan masih media cetak ya kalau saya. Itu tahun berapa, Bu? Kalau Tahun boleh berapa tahu, Bu? ya? Aduh, jangan deh kalau tahunnya berarti menunjukkan siapa saya. Oke, pokoknya Itu tahun ya, iya, tahun itu, era waktu itu eranya masih media cetak, radio seperti itu. Media televisi pun belum berkembang seperti saat ini gitu. Apalagi sekarang televisi pun kayaknya udah mulai tertinggal nggak sih? Sudah Bu? tertinggal, jadi semuanya ya sebenarnya kemudian akan beralih media televisi memang tidak tertinggal 100%, cuman kemudian sajiannya atau tampilannya itu akan kontennya gitu akan sangat berbeda gitu ya. Gitu, makanya sekarang Ada banyak YouTube banget gitu ya, platform. sudah Platform. masuk ke platform-platform YouTube dan lain sebagainya. Wih, Banyak Gitu. banget. Kalau kita Iya. ngomongin soal media tuh, kayak sekarang tuh udah kayak over apa sih information gitu Iya. loh yang masuk banyak Iya, banget. benar-benar. Tapi sebenarnya kalau dari sudut pandang Bu Hening sendiri nih, kenapa sih kita tuh penting banget untuk mempelajari komunikasi gitu? Even though what is even though in bahasa Indonesia? Even though tuh donat. bukan. Meskipun cuma hal-hal dasar dari komunikasi gitu loh Bu. Iya, saya rasa hal yang cukup penting ya. Sebenarnya ketika kita berelasi gitu ya. Seperti saat inilah saya tetangga kemudian main ke sini ternyata ada hal-hal yang perlu ada hal baru yang saya dapat itu kan kaitannya dengan saya dengan kita berelasi seperti itu. Nah, itu cara kita berelasi dengan orang gitu ya. Itu kemudian membuat ya komunikasi itu penting kita pelajari juga.
Meskipun tadi katanya sederhana ya, enggak sederhana itu juga. Sederhana Iya. Oh, Juga tidak sederhana pesannya juga ya? gimana kalau komunikasi itu kan menyampaikan pesan gitu ya. Pesannya bisa dipahami nggak? Kemudian orang kemudian bisa berantem loh. Misalnya gimana? pacarnya Ino, kamu berantem dengan pacarmu Iya. karena miskomunikasi. Itu Wah. kan komunikasi artinya pesannya tidak tersampaikan dengan baik kepada pacar kamu gitu Betul, ya. betul, Itu betul. kemudian bikin ribut gitu Iya. ya. Nah itu gitu ya. Oh, berarti gitu. Itu bisa misunderstanding, bisa miskomunikasi Komunikasi gitu gitu ya. ya. Nah, Ya, ya saya jadi inget nih. Sama apa Kasus nih? ini kan lagi rame banget nih di media sosial kan, Yang pada mana serang tuh? menyerang. Oh enggak ini kan, Iya, enggak ini saya- Twitter Nggak kan. ngikutin ya? Nggak ngikutin saya nggak kamu kan. ngikut. Saya Orang- ngikutin. Pada perang ini apa segala macam mereka ya intinya banyak netizen yang saling berperang karena banyak masalah-masalah tertentu lah ya, nggak usah disebutin apa itu ya, tapi maksudnya media, bahkan kalau kita ngomongin soal media sosial tuh sekarang sudah jadi ajang salah satu, menurut saya jadi salah satu media untuk berperang pendapat gitu. Iya. Itu kan juga bisa menyebabkan ketidakharmonisan. Nah itu menurut Iya, Bu Hening tuh gimana Bu? Itu benar sekali. Kalau saya boleh ngomong sedikit Boleh, ya terkait- banyak Oh, juga, nggak aduh, Iya. Kita bikin segmen tersendiri Oh buat iya, Hening, gitu ya, oh nggak untuk ngomongin apa-apa. itu ya, oke. Makna Hening. Waduh. Teman-teman bisa tahu kita itu sekarang masuk ke era post-truth ya, era Post-truth. post-truth. Truth. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Iya. Oke, Pos apa itu kartu. Bukan. Pos. Ya, era di mana kebohongan ya itu bisa disamarkan menjadi suatu hal yang kebaikan. Jadi fakta-fakta objektif itu tidak mampu untuk membentuk opini atau mempengaruhi opini, malah justru fakta-fakta yang salah gitu bisa membentuk opini orang. Jadi yaitu tadi fakta kebenaran itu disamarkan gitu ya. Jadi iya, kebohongan itu kan muncul ya, bohong muncul untuk menjadi satu kebenaran. Itu era post-truth. Nah, dari era itu kemudian muncul pengikut orang-orang kemudian menjadi mengikuti apa yang informasi-informasi itu berseliweran di media massa. Nah, itu yang kemudian muncul yang namanya hoax. Suatu kan hoax itu kan suatu informasi yang bukan kadangkala lagi ya, memang suatu hal yang tidak benar. Tidak benar. Yang kemudian disampaikan melalui media sosial, itu kemudian menjadi berkembang mempengaruhi opini masyarakat. Sesuatu yang salah itu menjadi benar ya karena informasi itu menggunakan media sosial dan ya itu Dan tersamarkan itu tadi ya, apakah ini gitu benar ya, atau apakah tidak. benar atau tidak itu. Nah, Itu menarik. kita masuk di era yang namanya post-truth itu tadi. Oke, Gitu. berarti Nah, memang terus kemudian ya itu tadi yang ditanyakan bahwa bagaimana informasi-informasi itu kemudian ada di media massa membuat ujaran kebencian, saling menghujat, itu menjadi hal yang biasa. Itu sebenarnya nggak bagus juga gitu ya, dampak yang negatif gitu ya. Jadi post-truth itu benar-benar hoax, post-truth itu negatif ya dampaknya yang kita rasakan seperti itu. Berarti Susah memang juga ya? iya, berarti memang meskipun ada sisi positifnya karena kita bisa berkomunikasi dengan Betul. siapa saja Ya mana di saja. media sosial, tapi negatifnya seperti itu. Ngeri juga ya ini ngomong soal hoax. Serem juga sih. Ya, Iya, karena serem. apa ya? Jadi semua berita yang atau informasi yang kita dapat tuh kita harus saring lagi gitu loh, Ya. dari kitanya gitu kan, istilah-istilah. Nah, mungkin ada sedikit tips nih untuk bagaimana ini karena banyak banget ya namanya informasi yang bertebaran di mana-mana gitu kan, dan itu nggak tahu itu benar atau enggak gitu. Nah, mungkin dari Bu Hening mungkin ada apa ya istilahnya tips untuk bisa bagaimana kita Memilah-milah. memilah-milah Memilah mana. informasi. yang benar yang mana, yang Betul. enggak yang gimana gitu. Ya, generasi saat ini itu kan sangat-sangat kreatif ya. Benar nggak? Puji Betul. Tuhan. Nah, itu kan seperti kamu tadi TikTok, itu kan Iya. sebenarnya mulainya kapan kan ya akhir-akhir ini gitu Iya, kan. benar-benar. Karena kreativitas, kemudian karena teknologi yang berkembang dan lain Iya. sebagainya. Nah, Lebih tepatnya mungkin karena kaum rebahan kali ya. oh gitu ya. Iya sih, benar. Enggak, tapi salah satunya memang karena kreativitas Iya, ya. Kreativitas itu. Jadi sebenarnya kita generasi muda saat ini itu yang katanya yang notabene itu lebih kreatif
kemudian kritis. Nah, itu yang perlu digarisbawahi terkait dengan kritis itu tadi. Jadi ketika informasi datang ada gitu ya, kita pastikan ketika informasi itu adalah hal yang menyenangkan buat kita, pasti akan kita konsumsi. Kita pengen cari tahu terus informasi itu gitu kan ya. Betul. Nah, ketika kemudian kita sudah kemudian mencari tahu itu sampai pada titik, oh saya ngerti, tapi ini bener apa enggak ya? Cari apa ya, sumbernya dulu gitu ya. Satu hal yang kadang-kala tersamarkan itu tadi di post-truth itu tadi, satu kebohongan-kebohongan yang disamarkan untuk menjadi benar itu kan bisa dilihat dari ya logika kita atau kecerdasan kita atau apa ya, kita kan sebagai orang yang kritis gitu ya, kritis itu pasti tahu. Cuman kan memang ya maaf kalau banyak juga orang-orang yang malah justru sudah tahu itu hoax tapi dipercaya kemudian disebarluaskan. Oh, ada yang kayak gitu? Itu. Iya, sekarang kan seperti itu. Waduh. Tapi kan kita nggak tahu itu hoax atau enggak. Iya, kan? Iya, tergantung orangnya berarti Bu ya. Iya sih, tergantung orangnya. Tipsnya tadi itu ya, supaya tahu itu sebenarnya kita banyak informasi itu biarkan saja masuk ya. Kemudian kita coba berpikir logis, kemudian kita coba cari apa ya, informasi itu lebih dalam, itu kan pasti akan ketemu sumbernya atau terlihat apakah itu benar atau tidak, seperti itu. Oh, berarti tidak hanya menyaring informasi yang kita mau dengar aja ya, tapi memang yang benar tuh yang seperti apa gitu kan. Iya, gitu Siap. Nah. Mantap. Nanti saya termasuk akan mungkin yang viral-viral yang kayak yang dibikin Ino itu ya. Wah, kalau saya nanti nggak ada yang kesaring berarti tempat saya ya. Sebenarnya informasi yang akan disampaikan itu informasi yang positif dan benar itu pasti kok akan terlihat dan apa ya, gitu. pasti akan apa ya tersampaikan dengan baik ketika itu adalah benar gitu ya. Fakta yang seadanya dan kebenaran nggak mungkin tertutupi ya. Asik. Mantep. Justice Ino not 2022. Oke, kita akan kembali lagi nanti. Ini ada yang mau lewat dulu ya Bu Hening untuk kita ngobrol lebih banyak mengenai komunikasi dan bagaimana sih kita bisa menghadapi fenomena komunikasi saat ini. Jadi jangan kemana-mana Sobat Nongki, tetap di Nongki Yuks. Inilah Yogyakarta, kota seni dan budaya dengan keindahan alam sebagai kota pariwisata. Terletak di jantung kota Yogyakarta, Kencana Foto dan Videografi yang telah berdiri sejak tahun 1981 menjadi bukti betapa fotografi telah berkembang dan menjadi seni yang terus bertumbuh. 2 rekor muri telah didapatkan oleh Kencana Foto sebagai studio foto outdoor terluas dan terlengkap. Segala kebutuhan foto dan video bisa dilayani. Dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas seperti galeri frame, ruang make up yang luas dan nyaman, gaun-gaun yang lengkap, serta segala kebutuhan foto lainnya. Masih di Nongki Yuks nih Sobat Nongki, kita masih ngobrol ya. Tadi kita habis ngobrol soal bagaimana berkomunikasi dengan baik, salah satunya mengatasi hoax gitu yang sudah banyak sekali bertebaran gitu. Banyak banget. Dengan apa coba?
Dengan bersikap baik hati dan tidak sombong. Ini nih Bu, contoh mahasiswa yang datang gitu ya, Cuman buat tidur. Enggak. Kita harus bersikap kritis ya, Oh, Sobat iya. Nongki. Iya. Nah, selain bersikap kritis ini kan karena saking banyaknya informasi, saking banyaknya kepala juga akhirnya yang berkumpul di satu platform media, itu kan pasti akan banyak terjadi speech yang kadang di luar out of the box gitu kan. Nah, mungkin Iya. salah satunya head speech yang itu bisa benar-benar jadi ranah bullying dan lain sebagainya, dan akhirnya menciptakan banyak kasus yang terjadi kalau kita lihat di media sosial. Nah, kalau dari pandangannya Bu Hening sendiri, gimana sih Bu sebenarnya kita tuh sebagai pengguna media sosial untuk bisa berkomunikasi dengan baik, atau mungkin etikanya tuh sebenarnya gimana sih Bu? Kalian tahu nggak sih kalau kemudian ketika hal-hal yang negatif kemudian saling membuli itu kemudian bisa masuk ke ranah hukum. Oh Wih. iya? Iya, bisa Ranah hukum. seperti itu. Bahkan kemudian membuat seseorang itu menjadi putus asa gitu ya ketika kemudian mendapat bully dari netizen yang begitu banyak gitu ya. Itu kan kemudian bisa loh dimasukkan ke ranah hukum sebagai, kan ada undang-undang ITE-nya juga itu ya. Ya itu jadi kalau saya sih melihat bahwa ya bolehlah media sosial itu menjadi sesuatu hal yang tempat kita untuk mendapatkan berbagai macam informasi. Beretikanya ketika kita menggunakan itu tadi kita ya harus berpikir kritis, jangan sampai kemudian hoax itu kita maknai sebagai suatu kebenaran yang kemudian kita share lagi ke yang lain, itu kan etikanya seperti itu. Tapi kalau etika yang terkait dengan bermedia sosial ketika yaitu pada saat kita contohnya simpel saja ketika merespon gitu ya. Ada satu statement atau pernyataan di media sosial. Kemudian kita ya orang yang artinya Pengguna gitu ya. sebagai pengguna yang kritis gitu. Kalau kemudian menulis atau meresponnya dengan hal yang negatif, itu kan saya rasa ya tadi dikatakan sampah gitu ya, tidak baik juga gitu ya. Tapi ketika kemudian kita meresponnya dengan suatu hal yang positif ya, itu respon yang negatif. Ketika kita merespon suatu hal itu dengan positif, saya rasa ya mungkin apakah itu kemudian semakin dibully kita yang merespon itu, tapi yang jelas kita sendiri sih, kita dari diri kita sendiri kalau bisa ya merespon atau menggunakannya sebaik mungkin itu dengan kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun gitu ya. Itu saja sih kalau menurut saya. Tapi kan gini Bu, ini mungkin akan akan dikatakan oleh netizen yang ada gitu. Enggak semua, enggak Sobat Nongki mah, enggak Sobat Nongki mah keren-keren ya. Iya, Tapi mungkin selebihnya. tapi mungkin akan ada yang bilang kayak gini. Tapi kan itu media sosial saya gitu, dan kita hidup di dunia di negara yang bebas untuk berkomunikasi selain itu, atau bermedia gitu. Masa saya nggak boleh menulis komentar sesuka saya kayak gitu. Nah, itu gimana Bu? HP Tapi saya. ingat, ya itu tadi gak apa-apa sih nulis suka berkomentar sesukanya, tidak apa-apa sih. Tapi sekali lagi itu nanti akan bisa loh masuk ke ranah hukum karena itu gitu ya. Ya artinya bahwa ya bagaimana kita sendiri ketika kemudian ya mengamankan diri lah ketika oke, kita bermedsos gak masalah gitu ya, gak apa-apa karena memang Memang sudah kebutuhan gitu ya, Kebutuhan, sudah benar. menjadi kebutuhan. Tapi kemudian kalau itu membuat kita malah justru berpikir kemudian kita dibully, kemudian kita harus masuk bui karena itu diperkarakan, seperti itu kan, aduh mending ya oke lah bermedsos yang yang baik-baik aja deh. Iya, Terus yang aman-aman benar-benar aja, yang ya. menginspirasi kayak kita sekarang ini. benar Widih, sekali, kan? seperti apa yang terjadi sekarang ini kan. Iya. Iya. Kan kita juga ini kan di YouTube, Apa? kan kita menginspirasi orang. Iya. Nah. Kok aku sih selalu menginspirasi. Oh siap, bosku. Mantap. Enggak. Nah, kalau tadi kan berarti mungkin ini lebih singkatnya bisa nggak sih Bu kita dikasih tips gitu bagaimana bermedsos yang bukan benar ya, karena benar dan salah itu kan relatif. Iya, relatif. Tapi mungkin lebih baik seperti ini kalau bermedsos itu mungkin dari Ibu Hening ada tips and triknya gitu. Kalau tips and tricks apa ya? Tapi yang jelas itu tadi sih sebenarnya singkat. Artinya ketika kita bermedsos gitu ya,
bahasa yang kita yang mungkin kalau kita akan menulis sesuatu, merespon sesuatu dari tulisan seseorang, pilihlah bahasa atau kata-kata yang tepat gitu ya. Nah, kemudian kalaupun kemudian kita itu sebagai pengguna dalam artian kita membaca atau menerima informasi, yaitu tadi terima informasi, ya kalau kemudian itu bermanfaat untuk kita, kemudian bisa kita sampaikan ke orang lain, sampaikan saja. Tapi kemudian kalau itu tidak, saya rasa nggak perlu gitu ya. Itu sih. Tapi Bu, saya pernah nih, ini saya curhat, ini benar-benar terjadi Sobat Noki, dan saya hanya melakukan pengakuan di sini nih. Wih, viral nih guys, viral nih. Jadi suatu saat gitu kan, saya tuh iseng buka kayak kalau di Instagram tuh kan ada permintaan pesan gitu kan. Ya. Saya buka tuh ada satu pesan gitu kan, ini dari nggak tahu tuh siapa, anon gitu, tiba-tiba tuh saya di DM kayak Mbak, jangan sombong lu, jangan sok ngartis, langsung saya kan mikir kan, dia orang siapa, jangan-jangan dia salah DM. Nah, kalau saya, misalnya saya kan sebagai penerima head speech gitu kan, head speech eksklusif itu kan, iya sumpah kalau kayak gitu, lu jangan sok ngartis lu. Bu Ninda, tahu nggak? Itu saya. Ternyata. Enggak. Nah, itu apa yang harusnya saya lakukan atau menanggapi itu? Apakah saya diemin aja atau saya tegur atau saya lapor? Abaikan saja. Enggak juga ya. Ya. Mungkin bisa dilihat gitu ya, siapa, kan di sana pasti ada profilnya, dia sebenarnya siapa. Kayak apa sih? Oh, second anonim. account gitu loh. Second account. Second account gitu ketika loh. kemudian itu adalah second account, ya mungkin tanyakan ya maksud dia ada kepentingan apa dengan saya. Sebenarnya seperti itu saja sih, tapi kalau hal yang nggak penting, kalau saya sih abaikan saja gitu. Ya maksudnya saya emang sombong sih, tapi ya udah enggak. Maksudnya Anda baru tahu kalau dia sombong. Memang. enggak. Maksudnya kan banyak ya, maksudnya head speech itu salah satu contoh aja yang benar-benar terjadi. Maksudnya karena saya orangnya santai, jadi ya udah tak abaikan saja gitu kan. Bagus. Karena nggak tahu, maksudnya ini fotonya nggak jelas ya, juga. karena second gitu kan. account ya. Kalau Karena second mungkin account. mirip-mirip second account gitu. Nah, dan Tapi begitu. kemudian merasa artis nggak sih? Enggak. Oh ya. Enggak. Gimana sih? Iya, karena itu Kata-kata tadi lucu gitu loh. Iya, karena media sosial itu digunakan oleh siapa saja, dia bisa saja punya lebih dari satu account kan. Kemudian ya sebenarnya ada karena kita nggak tahu dia maksudnya apa, kemudian jangan-jangan dia hanya kepingin Ngeksis doang. ngeksis atau apa ya, kalau ngeksis sih nggak juga kali. Mungkin kepingin Di-notice random aja, kali, Mbak. notice aja ya. Iya. Abaikan saja Iya, kalau tuh. saya. Itu Sobat Nongki, gitu caranya. Ini agak malu ya melakukan pengakuan dosa loh barusan itu. Bagus. Enggak, tapi memang itu banyak banget terjadi, dan itu salah satu yang agak ajaib juga. Dia tiba-tiba nyasar ke akun ini, salah akun apa gimana sih gitu loh. Tapi ya udahlah ya, itu salah satu contoh, dan mungkin itu bisa jadi tips untuk Sobat Nongki semua. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bu ya, sebelum kita menutup acara ini. Untuk Bu Haning sendiri nih Bu, ada nggak sih Bu hal-hal menarik yang selama, berarti Bu udah ngajar dari tahun berapa nih? Saya jadi pengajar itu sejak tahun 2005. Nah, 2005 sampai sekarang tuh berapa tahun? 2005 17 tahun berarti Iya. 17 tahun ya. Nah, selama 17 tahun itu ya. tuh ada nggak sih Bu hal-hal menarik yang akhirnya Ibu imani sebagai, oh ya ini memang tugas saya di sini gitu, atau Udah jalan Tuhan gitu, dan akhirnya apa gitu, ada nggak sih Bu? Iya. Menjadi seorang guru gitu ya, atau pengajar gitu ya. Wah, nih. Itu memang bukan suatu cita-cita utama saya waktu itu. Wih. Iya, benar. Cuman pada saat itu saya berpikir bahwa ya setelah saya menyelesaikan kuliah, kemudian saya melanjutkan studi saya gitu ya. Kemudian saya melihat menjadi seorang guru itu atau menjadi seorang pengajar itu enak gitu ya. Karena apa yang kita dapat gitu ya, hal-hal positif gitu ya, yang kita dapat itu bisa kita sampaikan kepada orang lain, itu kan menjadi berkat sebenarnya. Kemudian bagaimana kita membuat orang-orang di sekitar kita itu merasa terberkati dengan kehadiran kita sebagai seorang guru, contohnya gitu ya, cara saya berrelasi dengan mahasiswa atau dengan siapa saja yang saya ajar gitu ya. Itu adalah saya memang membangun relasi kedekatan itu cukup erat, karena saya melihat bahwa
ya apa yang saya tahu gitu ya, itu memang harus saya bagikan gitu ya. Karena saya tidak mampu dong untuk membagikan apa yang saya miliki, misalnya saya kekayaan ya, apa uang yang saya punya gitu ya, saya bagikan kepada mereka. Mahasiswa yang kemudian datang kepada saya mengatakan saya kesulitan untuk keuangan karena saya orang tua saya belum mengirim uang untuk kos-kosan dan lain sebagainya. Itu akan saya saya tidak langsung serta-merta memberikannya, tidak, tapi saya akan membantu dia dengan mencarikan jalan. Misalnya saya membantu mengurusnya untuk ke bagian keuangan, meminta dispensasi dan sebagainya. Itu kan sebenarnya bagian dari cara saya untuk menjadi berkat bagi mereka, terutama juga ketika saya ngajar hal-hal yang saya tahu, yang saya baca gitu ya, pasti kan ya nggak mungkin dong saya pengajar tapi nggak belajar gitu ya. Itu saya baca, saya tahu, kemudian saya sampaikan kepada mereka, mereka bisa ngerti, mereka bisa paham gitu. Itu senangnya luar biasa. Itulah menjadi berkat itu di situ. Nah, berarti ini untuk menjadi berkat juga mungkin Bu Hening bisa memberikan terakhir nih untuk Sobat Nongki semuanya, gimana sih harusnya kita menghadapi post trust tadi ya, dan post-truth. Post-truth. Yeah. Salah lagi kan gue. Post-truth. Yeah. Untuk bisa bagaimana menjadi dalam tanda kutip nih bijak bermedia sosial gitu kan. Oke. Baik teman-teman sahabat Nongki, sebenarnya ketika kemudian kita diberi talenta Tuhan untuk memiliki akal budi, memiliki ya semua pengetahuan yang baik, itu sebaiknya memang disampaikan dengan sejujur-jujurnya atau sebaik mungkin gitu ya. Hal-hal yang tidak baik atau kebohongan-kebohongan, hal-hal yang kemudian tidak logis atau kebohongan-kebohongan itu ya tinggalkan gitu ya, jangan sampaikan hal-hal yang baik saja, kemudian yang memberkati. Dengan demikian orang-orang yang ada di sekitar kita itu kan menjadi percaya kepada kita, menjadi nyaman. Itu bagian dari untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, itu saja sih. Oke, berarti jangan buru-buru lah ya, untuk kalau lagi emosi apa segala sesuatu tuh ditahan dulu gitu ya. Kalau dulu tuh kan ada istilah mulutmu harimaumu, kalau sekarang jempolmu harimaumu. Wah, gigit ngomong sendiri itu kan dong. lewat lewat, nggak harus kemudian langsung dengan jari gitu ya. Kalau kaki Gitu itu sih, bisa. Nah gitu. Oke, terima kasih Bu Hening untuk ilmunya. Ya, sama-sama. Dan mudah-mudahan Terima Ino kasih. abis ini bisa FYP nanti Oh, di bisa belakang banget. aja ya, Iya. ngobrol strateginya ya. Saya mau belajar. Caranya gitu Caranya ya. biar bisa viral ya. Oke, dan untuk Sobat Nongki Sobat, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang bisa teman-teman dapat bisa bermanfaat ya. Kenapa? Saya latihan. Aku latihan latihan FYP. Oke, kita akan ketemu lagi di next episode masih bareng Ninda, Ina dan juga tamu-tamu lain yang luar biasa. Dan kita akhiri. Bye-bye. Mampirlah dengar doa
Makna, Sate Bang Jack adalah sebuah program saat teduh yang mengajak kita menyediakan waktu khusus untuk merenungkan sabda Tuhan setiap hari. Firman Tuhan ini yang akan menuntun kita untuk menjalani kehidupan kita yang penuh dengan tantangan. Doa kami adalah supaya renungan singkat ini bisa menjadi berkat bagi sahabat Makna dimanapun Anda berada. Untuk permohonan doa dan konseling dapat dikirimkan ke nomor 0878 78 75 75 54.